Pak Yan, saya ingin tahu ya, kalau dengar kata hipnosis itu sebenarnya artinya apa sih Pak? Ya, saat ini setidaknya ada dua arti atau makna dari kata hipnosis, tergantung konteks pembicaraan. Yang pertama, hipnosis lebih menggambarkan sebuah aktivitas atau kata kerja dalam konteks kalimat menghipnotis, dihipnotis, ya. Atau sama menghipnosis, dihipnosis, ya. Yang kedua, menggambarkan sebuah keadaan. Dalam hal ini adalah keadaan kesadaran seseorang. Nah, tadi Pak Yan sebut hipnosis sebagai keadaan kesadaran seseorang. Itu maksudnya apa Pak? Ya, jadi hipnosis atau tepatnya disebut sebagai hypnotic state, ya. Ini menggambarkan sebuah keadaan di mana kita relatif lebih mudah menerima sugesti orang lain. Nah, orang psikologi sering menyebutnya dengan istilah hipnosa. Kadang-kadang dalam bahasa Inggris sering kita dengar ya istilah trance, ya. Sama, ya. Ini menggambarkan kondisi hipnosa. Loh Pak Yan, trance itu bukannya identik dengan kesurupan Pak kalau di Indonesia Pak? Iya, dalam bahasa Indonesia memang sering dikatakan kesurupan, ya. Ini sebenarnya sebuah penerjemahan yang kurang tepat, bahkan berkonotasi negatif. Karena kesurupan menggambarkan atau terasosiasi masuknya entitas ke dalam diri seseorang. Ya, memang mungkin para pakar bahasa setidaknya harus mendapat masukan tentang dasar-dasar ilmu hipnosis, sehingga mereka dapat menciptakan kata pada dan yang tepat tentang trance. Trance sendiri lebih menggambarkan suatu bentuk fokus yang sangat sempit, ya. Artinya seseorang ketika dalam kondisi trance, dia akan fokus ke satu hal dan sementara menyingkirkan fokus yang lainnya. Nah, kalau kata hipnosis itu sendiri Pak, itu diambil dari mana Pak? Diserap atau gimana Pak ya? Dari bahasa Inggris, ya. Dan yang memperkenalkan pertama kalinya seorang dokter, Dr. James Braid, ya, dari Inggris. Dan kata ini pun merupakan serapan dari mitologi Yunani, dari kata hipnos yang berarti dewi tidur. Nah, Pak Yan, saya sering dengar istilah hipnosis, terus ada yang bilang hipnotis, ada pernah saya baca tulisan hipnoterapi, hipnoterapis. Itu sama atau ada maksud lain Pak? Ya, menggambarkan hal yang relatif sama, ya. Jadi dalam bahasa Inggris dikenal istilah hipnosis, kemudian juga hipnotis sebagai pelakunya. Kemudian juga ada hipnoterapi, aplikasi hipnosis untuk bidang terapi. Tapi di Indonesia mungkin menjadi sederhana, menjadi sebuah kata saja, hipnotis saja, yang menggambarkan semua hal tersebut, ya. Atau mungkin sekarang ditambah dengan hipnoterapi. Jadi kesimpulannya adalah sama. Oke Pak Yan, sebagai seorang awam nih Pak, ini ada pertanyaan yang favorit Pak sebenarnya Pak. Emang hipnosis itu mengandung unsur mistik atau magic gitu Pak? Ada jin dan segala macam itu ada Pak ya? Iya, ini sebuah pertanyaan yang menarik, ya, dan sangat sering ditanyakan memang, ya. Karena sejujurnya bahwa edukasi hipnosis kan banyak dilakukan di layar kaca, di panggung, ya, yang seringkali menunjukkan hal-hal yang luar biasa dan tidak masuk akal, sehingga abang menganggap ada kekuatan ekstra, ya, untuk melakukan ini. Tapi sebenarnya hipnosis adalah sesuatu yang sangat ilmiah saat ini, ya. Artinya setelah kita memahami strukturnya, setelah kita memahami prosedurnya, merupakan hal yang sangat biasa. Sama persis seperti pengetahuan lain dan dapat dipelajari oleh siapapun juga. Jadi sekali lagi bahwa hipnosis modern sama sekali tidak mengandung unsur mistik dan magic. Ilmiah ya Pak ya? Nah terus perkembangan hipnosis itu sendiri gimana Pak? Maksudnya dari zaman dulu sampai sekarang ini sendiri ada perkembangan tertentu atau gimana Pak?
Berbicara mengenai perkembangan hipnosis ya, artinya hipnosis yang pada hari ini kita kenal, pasti kita mengacu ke masa silam ya. Hipnosis atau fenomena trans sendiri merupakan sebuah hal yang sangat biasa ditemukan di berbagai wilayah. Mesir, India, Lemuria, bahkan Asia Tenggara ya, sangat lekat dengan tradisi-tradisi yang terkait dengan trans. Biasanya terkait dengan ritual budaya, penyembuhan, keagamaan ya. Pada abad 18, seorang dokter Austria atau Mesmer mencoba untuk meneliti dan menduplikasi dengan metode yang berbeda dan menghasilkan efek yang sama. Inilah mungkin cikal bakal dari pengilmiahan hipnosis ya. Memang saat itu masih dinamakan dengan mesmerism atau magnetism ya. Berlanjut ke Dr. James Brain yang tadi saya katakan menamakan dengan hipnosis. Jadi artinya hipnosis modern berakar atau diformulasikan di benua Eropa. Sampai hari ini kita mengenal dalam format yang sangat ilmiah dan dapat dipelajari oleh siapapun juga. Nah, kalau memang ilmiah Pak, berarti seharusnya hipnosis itu taruhlah diakui gitu ya oleh badan entah akademik atau apapun lah gitu Pak. Ada apa ya? Perkembangan hipnosis modern terutama kutubnya adalah Inggris dan Amerika. Ya. Di Amerika sendiri salah satu organisasi yang cukup besar ya, yaitu American Psychological Association memiliki suatu divisi 30 ya. Ini yang membahas panjang lebar tentang hipnosis. Kemudian juga untuk menggambarkan bahwa hipnosis diterima di kalangan akademisi, sangat banyak universitas di Amerika yang mulai memasukkan hipnosis ke dalam kurikulum. Beberapa di antaranya adalah Washington State University, kemudian juga University of Wisconsin. Nah, kembali ke perbincangan sebelumnya Pak. Tadi Pak Yan sempat sebutkan ya bahwa salah satu bentuk hipnosis itu ritual tradisional gitu Pak. Ya. Nah, terus gimana dengan ritual yang sering kita lihat gitu Pak, kayak kuda lumping, bambu gila, itu masuk kategori hipnosis juga? Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya banyak sekali di sekitar kita ya, di budaya kita, seperti yang katakan tadi, kuda lumping, kemudian juga tarian bambu gila, di Bali juga ada tarian keris ya. Itu merupakan bentuk-bentuk fenomena trans atau hipnosis ya, tetapi melalui metode tradisional. Jadi dapat dikatakan ini bentuk sederhana dari hipnosis tradisional. Nah, Pak Yan tadi bilang trans itu yang menyempit ya Pak ya? Fokus yang menyempit. Fokus. Nah, padahal kan seharian kan kita sering ya Pak ya, Ya. baca buku misalnya itu masuk kategori hipnosis Pak? Iya, benar sekali. Jadi sekali lagi bahwa hipnosis merupakan sebuah fenomena alami sebetulnya, atau gejala alami sehari-hari. Sehingga sebenarnya banyak sekali aktivitas kita yang sudah sangat hipnosis ya. Misalkan kegiatan-kegiatan merenung ya, kemudian juga meditasi, berdoa dengan khusyuk ya, termasuk tadi membaca buku ya, atau belajar ya. Dimana pada saat itu kita tentu hanya fokus pada satu hal, saat yang sama menyampaikan yang lain. Ini adalah bentuk dari kondisi hipnosa. Benar sekali. Nah Pak Yan, kalau kesehariannya kita sering masuk kondisi hipnos ya secara alamiah Ya. Mestinya kan secara disengaja gitu ya, kita juga bisa masuk ya kondisi Ya. hipnos. Nah, kalau saya ingin melakukan hipnosis ke orang lain, itu apa sih Pak syarat-syaratnya Pak? Memandu orang untuk masuk hipnosa ya. Iya. Tadi saya katakan bahwa hipnosis saat ini merupakan pengetahuan yang ilmiah, artinya pengetahuan biasa ya, yang bisa dipelajari oleh siapapun juga. Hipnosis pada hari ini lebih merupakan sebuah seni komunikasi persuasif. Jadi seperti halnya seni komunikasi yang kita pahami, membutuhkan apa? Kemampuan dan kemauan untuk berkomunikasi
verbal dan juga non verbal. Inilah modal utama untuk pelajari hipnosis. Kemampuan komunikasi yang prima, verbal maupun non verbal. Pak, saya sering lihat di televisi itu ya, hipnosis, orang di hipnosis lucu-lucuan gitu Pak, buat acara hiburan gitu ya. Emang hipnosis itu ada manfaat lain nggak Pak? Maksudnya bidang lain nggak Pak selain buat hiburan-hiburan seperti itu Pak? Ya, tentu ada banyak sekali ya. Prinsip dasarnya kan ketika seseorang memasuki kondisi hipnosa, cenderung untuk lebih mudah menerima sugesti. Inilah yang dimanfaatkan untuk aplikasi. Yang Anda katakan tadi salah satu aplikasi dari hipnosis di bidang hiburan, yaitu stage hypnotism atau stage hypnosis ya. Ini cukup besar ya. Oke. Kemudian bidang kedua yang juga sangat besar adalah hipnosis untuk keperluan terapi. Kita sebut sebagai hipnoterapi. Yang ketiga ada lagi hipnosis yang diterapkan untuk pain management atau memanage rasa sakit. Kita kenal dengan namanya sebagai anodyne awareness. Ini merupakan bentuk hipnosis yang khusus mengeksplor bagaimana manusia bisa memanage rasa sakit. Jadi banyak dokter atau para dokter gigi yang mempelajari ini. Bahkan sekarang mulai dikembangkan juga yang disebut hypnodotics, artinya hipnosis untuk keperluan kedokteran gigi. Kemudian yang berikutnya adalah forensic hypnosis. Ini sebuah aplikasi hipnosis untuk keperluan investigasi. Biasanya untuk kasus-kasus kriminal ya. Untuk membantu kasus kriminal. Yang terakhir, hipnosis juga diterapkan di bidang eksperimental. Jadi banyak sekali percobaan-percobaan yang terkait dengan bagaimana mengeksplorasi kekuatan atau daya luar biasa dari pikiran bawah sadar yang dieksplorasi melalui teknik hipnosis. Kira-kira inilah peta besarnya dari aplikasi hipnosis itu sendiri. Kalau berbicara hipnosis di tanah air nih Pak, Ya. Sebenarnya gimana sih perkembangannya Pak? Kapan masuk ke Indonesia gitu? Terus sampai sejauh mana Pak pemanfaatan atau perkembangan hipnosis di Indonesia sekarang? Dari berbagai informasi saya terima ya, atau minimal dari koleksi buku-buku saya, tercatat bahwa awal abad ke-20 sudah ada buku hipnosis ke bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah hipnosis atau hipnotis ya. Artinya dapat dikatakan hipnosis modern sudah mulai masuk ke Indonesia awal abad ke-20. Walaupun perkembangannya masih sangat lambat dan dapat dikatakan perkembangannya lebih ke arah mulut ke mulut ya, atau bawah tanah. Baru kemudian pada tahun 2000-an mulailah perkembangan hipnosis membesar ya, melalui edukasi di layar kaca, kemudian juga munculnya pelatihan-pelatihan publik ya yang bisa diikuti oleh siapapun juga. Inilah kira-kira perkembangan hipnosis Indonesia. Diawali dari abad 20, kemudian disebarluaskan pada tahun 2000.